Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Fadilah, NIM 12292200086 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 7B. Di video ini saya akan mereview jurnal yang saya tulis sendiri dengan judul Remitansi Pekerja Migran Indonesia, Analisis Ekonomi Makro. Kita tahu kalau pekerja migran Indonesia itu jumlahnya cukup besar dan mereka rutin mengirim uang ke keluarga yang di Indonesia yang kita sebut sebagai remitansi. Dalam 2 dekade terakhir ini, nilai remitansi ini terus meningkat dan bahkan jadi salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Nah, yang menarik, remitansi ini bukan cuma berpengaruh ke ekonomi keluarga penerima, tapi juga ke ekonomi makro seperti konsumsi nasional, pertumbuhan ekonomi, sampai ketimpangan pembangunan antar daerah. Masalahnya, sebagian besar remitansi masih digunakan untuk konsumsi jangka pendek, jadi jangka panjangnya ke pembangunan ekonomi itu belum maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama itu menganalisis bagaimana pengaruh remitansi pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro. Kemudian yang kedua itu melihat sejauh mana remitansi berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah. Dan yang ketiga, mengkaji potensi sistem keuangan syariah dalam mengoptimalkan pemanfaatan remitansi agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang saya gunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi seperti Bank Indonesia, BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, World Bank, dan IOM. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis sistematik yang dikaitkan dengan teori ekonomi makro, ketimpangan pembangunan, dan prinsip ekonomi Islam. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remitansi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Remitansi meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong konsumsi, dan menciptakan efek berganda di sektor perdagangan dan jasa, khususnya di daerah pengirim tenaga kerja migran. Selain itu, remitansi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat terjadinya krisis ekonomi. Namun, di sisi lain, remitansi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan. Daerah dengan jumlah pekerja migran tinggi seperti Jawa Timur, NTB, itu cenderung lebih menerima manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding daerah lain. Perbedaan literasi keuangan dan kemampuan pengelola dana juga memperkuat ketimpangan tersebut. Disinilah peran sistem keuangan syariah menjadi penting. Melalui bank dan lembaga keuangan syariah, remitansi bisa diarahkan ke kegiatan produktif seperti pembiayaan UMKM, koperasi, dan program sosial berbasis zakat dan wakaf. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam. Nah, nilai tambah dari penelitian ini adalah menggabungkan analisis ekonomi makro dengan perspektif ekonomi syariah, sehingga remitansi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi keadilan sosial. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa remitansi pekerja migran memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, agar dampaknya tidak hanya bersifat konsumtif dan tidak memperlebar ketimpangan, diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta dukungan sistem keuangan syariah. Mungkin demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas terkait isi penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.